Halo Bunda dan Dulur semuanya, selamat datang di program Dapur Ala Gedabra. Dapur Ala Gedabra memberikan aneka resep dan tip yang dibutuhkan Bunda berserta buah hati tercinta yang disajikan dalam Ala Gedabra series. Untuk itu, buat yang baru kenalan, silakan klik tombol subscribe dulu ya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya. Alkit, alun-alun kidul kota Yogyakarta menjadi salah satu destinasi para wisatawan, tak terkecuali wisatawan lokal, bahkan warga sekitar menjadikan tempat favorit untuk berolahraga atau sekedar memanjakan mata di sore hari dengan aneka jajanan yang murah meriah dari para pedagang kaki lima dan beberapa angkringan. Salah satu daya tariknya ke Alkit yaitu adanya dua pohon beringin kembar ini untuk melakukan masangin, yaitu berjalan di antara pohon beringin dengan mata tertutup. Jika berhasil, mitosnya akan terkabul hajatnya. Keluar dari Alkit kita belok ke kiri atau ke arah Surabaya, kita akan menemui area pusat jualan gudeg yaitu wilayah Wijilan. Nah, sepanjang jalan ini kalau Mak Ija atau Bunda dan Dulur perhatikan kanan kiri itu banyak banget banner tulisan-tulisan jualan gudeg mulai Yumarni, kemudian nanti di sebelah kanan ini ada Yujum, kemudian yang logo kendil ya warna oranye itu semuanya menuliskan masing-masing nama jualan gudeg. Daerah Wijilan ini di antara timurnya alun-alun kidul dan alun-alun utara alias sebelah selatannya Malioboro. Tembok yang melengkung berwarna putih gading, inilah Selengkung Gading, dilihat dari dalam area pusat oleh-oleh gudeg. Nah, kalau yang dari luar seperti ini penampakannya sebagaimana video Mak Ija sebelumnya tentang oleh-oleh makanan khas Jogja dan Lamongan. Saksikan ya, linknya ada di kolom deskripsi. Wow, kalau yang ini semuanya bisa menebak kan, kecuali Anda yang belum pernah berkunjung ke kota gudeg ini. Ini adalah wujud dari alun-alun utara yang juga tidak terlalu jauh dari alun-alun kidul. Di suasana pagi yang cerah, hamparan hijau rerumputan, di pojok sana ada Keraton Yogyakarta nan menawan. Yogyakarta memang istimewa. Nah, kalau seberang utaranya alun-alun utara adalah Malioboro. Jika dilihat dari arah jauh ya Bunda, ada gerobak angkringan, itu menjadi salah satu khasnya kota Yogyakarta dengan nasi kucingnya. Nah, kalau ini wujudnya Masjid Gede Yogyakarta ya Bunda dan Dulur, ada persis di sebelah baratnya alun-alun utara, dan ini yang ada di depan saudara adalah Keraton Yogyakarta. Setelah melewati Masjid Gede, kita ke arah selatan sedikit dan belok ke kanan alias ke arah barat. Ini kita akan disuguhkan dengan tempat oleh-oleh kaos ya, kaos oblong dan beberapa aneka batik. Nah, di sebelah kirinya tempat oleh-oleh ada Pasar Ngasem. Pasar ini fenomenal dan di belakang Pasar Ngasem ini terdapat Taman
sari alias bekas keraton yang dibangun sudah puluhan tahun. Ini juga sangat cocok buat kaula muda yang ingin berfoto dengan background atau latar dari bangunan-bangunan kuno yang runtuh akibat gempa bumi yang memiliki penuh sejarah. Nah, kota Jogja terkenal dengan kota pendidikan. Salah satunya terdapat Universitas Widya Mataram yang persis berada di barat Pasar Ngasem. Universitas Widya Mataram didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 bersama dengan putranya yang sekarang menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Widya Mataram sampai saat ini masih menggunakan Dalem Mangkubumen, yaitu tempat yang pada awalnya rumah Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono, yaitu putra mahkota Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6. Saat ini ada juga pendopo agung yang biasa digunakan untuk wisuda, disnatalis, dan acara umum yang lainnya seperti untuk menerima tamu dan upacara-upacara keluarga serta sebagai tempat pentas kesenian Nah, ini sebagian penampakan atau wujud dari pendopo agung dengan ukirannya yang khas, memiliki sejarah dan makna tersendiri. Mak Ije pernah membaca di web Universitas Widya Mataram ini, maknanya sangat dalam banget. Bunda dan dulur bisa mengunjungi webnya UWM sendiri ya, karena Mak Ije tidak mampu menjelaskan makna dari ukiran-ukiran ini. Setelah menelusuri jejak salah satu universitas yang bersejarah di Yogyakarta, sekarang Mak Iji akan mengajak Bunda dan dulur semuanya untuk singgah atau mengenal salah satu miniatur Masjid Baitur Rahman Aceh yang berada di Bantul, tepatnya di sebelah utaranya Ring Road Selatan. Nah, dari wujudnya serta sekilas memang mirip sekali dengan Baitur Rahman yang di Aceh, sehingga Bunda dan dulur jika tidak berkesempatan atau terlalu jauh mengunjungi Indonesia yang bagian barat, Bumi Serambi Mekah, maka berkunjunglah ke masjid yang ada di Yogyakarta. Sebagaimana beberapa referensi menyatakan bahwa masjid ini memang merupakan simbol persahabatan masyarakat Aceh dengan Yogyakarta setelah gempa tahun 2006. Referensi lengkapnya ada di kolom deskripsi ya Bunda. Buat Bunda dan dulur yang tidak mempunyai saudara atau kerabat di Yogyakarta, jangan khawatir. Yogyakarta merupakan kota wisata yang menyuguhkan alternatif penginapan sesuai dengan kantong dompet masing-masing. Adapun video ini diambil di salah satu hotel berbintang karena kebetulan saudara Maiji berada di sini menginap, tapi Bunda bisa memilih tentang hotel yang Bunda suka. Sebagai informasi, ini juga bukan iklan ya Bunda.
Maskermu loh. Oh, diajak tuh loh. Dipanggil Hamis kok mau ya? Awas, ada kursi ya. Awas, kejar. Hamis kejar. Hamis dikejar loh. Caranya ya. Sudah pulang. Wah Bunda, selesai sudah kita jalan-jalannya, saatnya perut kita lapar, minimal ngemil-ngemil ya Bunda. Ini Mak Ija kasih resep bakpia kacang hijau khas Yogyakarta. Kacang hijaunya yang sudah direndam minimal 2 jam, kita kukus atau direbus ya Bunda. Kalau Mak Ija rebus dengan 300 ml air saja supaya mengempukkan. Nah, kalau sudah habis airnya seperti ini, maka kita bisa blender dengan tambahan santan kami yaitu 65 ml ya Bunda. Oh ya, kacang hijaunya ini sekitar 400 gram. Di blender hingga halus. Setelah itu menggunakan wajan yang sama, Mak Ije tuangkan hasil blenderan ini ya Bunda dengan menambahkan garam secumput saja ya Bunda, kental manis kurang lebih 5 sendok makan atau sesuai dengan selera. Mak Ije tadi tambahkan sedikit air untuk memblender sehingga butuh untuk dipadatkan seperti ini ya Bunda. Dipastikan benar-benar matang. Lalu kita siapkan kulit bakpianya yang terdiri dari 250 gram tepung terigu, kemudian air 140 ml, sejemput garam serta raginya 1,5 sendok teh. Kita aktifkan dulu dan setelah itu campur semua bahan. Berikan butter kurang lebih 2 sendok makan ya Bunda. Oleni sebentar dengan tangan. Kemudian Bunda bisa proofing atau mengembangkannya dengan menutupnya kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam mengembang seperti ini, kita kempiskan dengan tangan yang bersih ya Bunda. Kemudian kita bagi menjadi beberapa bagian sesuai yang kita inginkan. Ini Mak Ije mau bagi sekitar 20 biji, di mana yang 12 akan Mak Ije panggang dan sisanya 8 akan Mak Ije panggang menggunakan oven saja. Berikut caranya. Bentuk bulat-bulat isi kacang hijau, kemudian bungkus dengan kulit bakpia, olesin margarin pada loyang oven, kemudian masukkan oven dengan 170 derajat Celcius selama kurang lebih 40 menit. Adapun cara untuk pembuatan yang oven atau teflon, maksud saya adalah olesin teflon dengan margarin, lalu dengan api yang sangat kecil tutup selama kurang lebih 5-7 menit, kemudian balik sebaliknya yang bagian belakang juga kurang lebih 5-7 menit baru bisa kita hidangkan. Tada, tuh bedanya hanya ada di bentuknya. Jika yang oven dia sedikit melembung, sedangkan kalau pakai teflon dia bisa sedikit lempeng. Tuh isinya kacang hijau yang manis gurih serta kulitnya yang renyah tapi empuk membuat bakpia kotok Yogyakarta baik secara oven maupun dengan teflon gampang banget untuk Bunda dan dulur recook di rumah saja. Tapi kalau sedang ke Yogyakarta sendiri, beli aja oleh-olehnya, banyak banget di pusatnya dan di mana-mana banyak jualannya.
Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semuanya bisa melakukan destinasi ke kota Yogyakarta dan kota-kota di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Bersama Dapur Ala Gedabra Series, melakukan sesuatu dengan mudah, semua pasti bisa. Bersama Maize. Dah.